Oke, lalu setelah kita mempunyai model motor ini adalah sebagai sistem yang akan dikendalikan, ya, atau kita sebut dengan plant atau sistem yang akan dikendalikan. Lalu di mana pengendalinya? Kalau begitu, kalau kita lihat di gambar yang ini, ya, disinilah ini kita bisa, disinilah pengendali itu kita pasang. K atau saya sebut K, controller, ya. Disinilah kendali itu kita pasang. Kendali untuk mengendalikan input yang masuk ke sistem yang akan dikendalikan. Dalam hal ini motor inputnya adalah tegangan EA. Tegangan EA inilah yang akan kita kendalikan oleh si pengendali, sehingga di sini akan input yang terbaru adalah di sini adalah kecepatan atau omega m yang diinginkan atau desire, ya. Dan di sini adalah omega m aktual saat ini. Nah, omega m inilah yang akan dibandingkan dengan omega m desire yang diinginkan sebagai inputnya, sehingga menghasilkan di sini jika ada error, maka controller inilah yang akan mengatur nilai EA, ya. Contoh controller, tadi ada controller proporsional, controller proportional integrator atau PI, PD atau PID. Inilah yang akan kita coba pelajari. Sebelum kita masuk ke apa gunanya P, PI, PD, PID, saya akan mencoba memulainya dengan bagaimana membuatnya dulu di dalam model motor DC tadi yang ada di Simulink. Nah, dari nanti hasil yang akan kita pelajari ini, maka kita bisa menyimpulkan atau mengetahui apa sih gunanya P, PI, PD, PID itu tadi. Nah, kalau kita kembali ke Simulink, nanti di sini masih ada yang harus kita tambahkan. Oke. Harus kita tambahkan di sini. Saya delete saja ini fungsi stepnya. Kita tambahkan di sini adalah controller. Yang saya akan coba buat adalah controller K dulu. Nanti kalau controller K kita gunakan saja di mat operation, gunakan saja gain K. Oke. Nah, gain K ini kita hubungkan saja seperti gambar ini. Nah, ini gain K atau P atau P, ya, proporsional. Kita hubungkan dengan inputnya. Inputnya kita gunakan sum. Sum ini bisa kita ambil dari sini, atau kalau sudah ada di sini kita copy saja, tekan Ctrl C, lalu Ctrl V supaya cepat dan tidak terlalu banyak harus diubah-ubah. Feedbacknya kita ambil dari outputnya, dan inputnya berupa ini konstanta berupa suatu perintah. Misalkan karena outputnya adalah RPM, berarti ini ada RPM yang diinginkan. Misal RPM yang diinginkan adalah 2500 RPM. Seperti itu. Lalu kita coba jalankan. Oh ya, ini
Untuk gain nanti kita akan analisis gainnya itu untuk nilai K atau nilai P 0,1, 0,25, 0,75 dan 4. Kita akan menganalisis nilai P, 4 buah nilai P ini supaya kita bisa melihat apa dampak nilai P diubah-ubah dari kecil menjadi besar terhadap respon transiennya. Nah, untuk sementara kita pakai dulu gainnya 0,1. Seperti ini, dan kita jalankan. Oke, kita bisa lihat hasilnya di scope. Nah, seperti ini, auto scale. Nah, kita lihat input yang diinginkan adalah 2500 RPM, tetapi karena controller K 0,1 kita hanya mendapatkan kecepatan transiennya hanya di bawah 1200 RPM. Oke, bagaimana dengan kalau kita ganti nilainya tadi 0,1, 0,25, 0,75 dan 4. Saya akan coba langsung ke yang 4 dulu. 4, ganti apply. Oke. Lalu kita jalankan. Kita lihat scope-nya lagi. Auto scale, klik kanan, auto scale. Nah, ini kita lihat di sini. Kalau kita memberikan nilai yang besar, 4 misalkan, kita lihat di sini sebenarnya di steady state dia hampir mencapai ini 2500 nilai yang diinginkan dibandingkan kalau K-nya atau P-nya hanya 0,1. Ini udah di atas 2400, sudah mendekati. Tetapi kalau Anda lihat lebih jelas, nah di sini ada overshoot yang terlalu besar. Jadi dia membesar dulu di 3200 RPM, overshoot sampai dia steady state di sekitar 2000, antara 2400 2500. Nah, respon yang seperti ini yang kurang baik sebenarnya untuk motor, karena dia dipaksa sampai ke RPM yang tinggi dulu baru dia mencapai steady state. Oke, nah sekarang bagaimana analisis untuk masing-masing P ini kita lakukan. Oke, kita akan lanjutkan ke video berikutnya.